لا يسلك السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل عليه. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إني أعوذ بك أعوذ بك أن أذل أن أو أجهل أو يجهل علي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Yang menghormati bersama-sama kedua sholat Syuhada Pak Haji Saiful, yang kita hormati bersama guru dari para sholat Syuhada semuanya, Ustaz Idin, Bang Ajo, semua pengurus sholat selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dijadikan pengurus yang amanah. Amin. Dengan majlis, dan semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu dalam limpahan rahmat. Semoga majlis Raja Mustafa selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selalu dalam keadaan istiqomah, selalu dalam keadaan dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Takdim semacam ini adalah di mana tempat manusia bisa mengambil daripada makanan-makanan ruh. Ada zikir, ada ilmu, itu adalah makanan daripada ruh kita. Dikatakan jika ruh ini tidak pernah dikasih makan, maka orang itu akan susah menerima nasihat dan kebaikan, karena ruhnya sudah tidak ada kehidupan di dalam ruh manusia. Datang ke majlis taklim, datang kepada majlis ilmu, jangan pernah merasa lebih baik daripada sesiapapun. Datang ke majlis taklim, majlis ilmu, majlis sholawat, majlis zikir, anggaplah diri kita itu datang ke tempat ini adalah yang paling hina di antara semua yang ada. Maka dikatakan jika kamu merasa hina daripada orang lain, hakikatnya kamu itu lebih tinggi daripada dia. Jika kamu merasa lebih baik daripada orang lain, maka kamu hakikatnya lebih rendah daripada dia. Teringat satu kisah di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat Nabi namanya Barsisah. Siapa namanya Habibie? Bagus. Siapa namanya Ki? Bagus. Siapa namanya? Bagus. Siapa namanya? Barsisah. Bersisah itu di zaman Bani Israel. Namanya Uwaisir, sahabat Nabi yang dijuluki jenggotnya itu tidak pernah kering daripada air hujan. Artinya jenggotnya ini selalu basah dengan air hujan. Kira-kira baik tidak? Baik. Dilihat baik? Baik. Akan tetapi Uwaisir ini ngerasa lebih baik dirinya daripada sahabat-sahabat yang lain, bahkan lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Dikatakan suatu ketika Nabi sedang majlis seperti ini bersama para sahabat, datang Uwaisirah. Uwaisirah datang langsung duduk di depan Nabi Muhammad SAW. Sahabat kaget. Ini sahabat Uwaisirah, masya Allah, sampai berani duduk di depan baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat agak jauh sedikit, tapi dia duduk langsung di depan Nabi.
Lalu Nabi berkata kepada Quwaisirah, "Ya Quwaisirah, adakah kamu duduk di depanku ini sekarang dan di depan para sahabat-sahabat ini ngerasa lebih baik daripada sahabat-sahabat dan ngerasa lebih baik daripada aku?" Kata Quwaisirah, "Na'am ya Rasulullah." Ditegur 3 kali Nabi mengatakan, "Ya Quwaisirah, adakah kamu masuk ke dalam majlis ini, duduk di depan saya dan duduk di depan sahabat-sahabat ini, ngerasa lebih baik daripada mereka semua dan ngerasa lebih baik daripada aku?" "Iya," kata Quwaisirah. Sayyidina Umar yang ada di samping baginda Nabi itu apa? Geram. Istilahnya beliau tuh pengen mukul ini Quwaisirah. Tapi karena dalam keadaan majlis tidak boleh. Sampai ditegur sama Nabi Muhammad SAW, Quwaisirah menghiraukan teguran Nabi. Dia tidak mau tahu. Dia karena ngerasa udah dirinya lebih baik daripada Nabi. Seakan-akan tidak mau dengerin nasihat Nabi. Dia pergi ke pojokan. Sholat. Allahu Akbar. Nabi berfatwa, Nabi bersabda kepada sahabat, "Wahai sahabatku, siapa yang berani bangkit daripada duduknya, pergi kepada Quwaisirah lalu penggal kepalanya." "Ana ya Rasulullah," saya tidak suka. Ketika Sayyidina Abu Bakar datang ingin memenggal Quwaisirah sedang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena lagi sholat nggak jadi balik. Sayyidina Abu Bakar balik ditanya sama Nabi, "Ya Abu Bakar, apakah kamu sudah penggal kepalanya Quwaisirah?" "Ya Rasulullah, bagaimana saya mau penggal kepalanya Quwaisirah sedangkan Quwaisirah sedang sholat?" Nabi berkata yang kedua kali, "Wahai sahabat-sahabatku, siapa yang berani bangkit daripada duduknya, pergi kepada Quwaisirah penggal kepalanya." "Ana ya Rasulullah." Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar sudah keluarkan pedang daripada ininya, ketika mau dipenggal, sujud. Allahu Akbar. Ditunggu bentar. Allahu Akbar. Sholat, balik. Ketika balik ditanya sama Nabi, "Ya Umar, udah kamu penggal kepalanya Quwaisirah?" Kata Nabi, berkata Sayyidina Umar kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, bagaimana saya akan penggal kepalanya Quwaisirah sedangkan dia sedang sujud menghadap kepada Allah?" Kira-kira kalau dilihat baik tidak Quwaisirah? Sampai yang ketiga, Nabi mengatakan yang ketiga, "Siapa yang berani bangkit, penggal kepalanya Quwaisirah." "Ana ya Rasulullah." Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali bilang, "Ana ya Rasulullah," Quwaisirah udah lari, udah pergi. Kenapa? Karena hanya satu sahabat yang tidak menghiraukan daripada ucapan Nabi Muhammad SAW. Ali yakinnya sama Nabi itu luar biasa. Kalau Nabi udah memerintahkan penggal kepalanya, mau dalam keadaan sholat, mau dalam keadaan apa, pasti dipenggal itu sama Sayyidina Ali. Makanya dia tahu sifat karakter Sayyidina Ali, langsung dia pergi. Quwaisirah. Itu Sayyidina Ali sama Allah. Kalau udah Nabi yang penggal kepalanya, karena Sayyidina Ali itu mikir Nabi itu gak akan bohong. Pernah suatu ketika juga ada seorang perempuan yang membocorkan rahasia perang. Perempuan ini akan membocorkan rahasia perang Nabi Muhammad SAW. Nabi memerintahkan Ali dan sahabatnya untuk pergi tangkap itu perempuan. Tangkap itu perempuan karena perempuan itu bawa surat bocoran perang kita. Lalu ketika dikejar sama Sayyidina Ali, sama sahabat yang mendampingi Sayyidina Ali, diperiksa, stop, digeledah di barang semuanya nggak ada, digeledah di tas nggak ada, digeledah di kendaraan juga nggak ada. Sayyidina Ali mikir langsung gitu, Nabi juga kan bohong, pasti ada. Kalau udah Nabi ngomong ada surat di perempuan ini, pasti ada, nggak mungkin nggak. Lalu apa yang terjadi? Buka baju kamu. Saya perempuan. Oke, buka. Saya nggak akan lihat. Tapi buka baju kamu. Dibuka. Nggak ada. Ketika di baju nggak ada, pasti ada. Gimana? Buka rok kamu. Saya perempuan. Kita nggak akan lihat. Buka rok kamu. Ketika dibuka, ini perempuan malu, kamu mau membuka roknya. Lalu beliau perempuan itu mengatakan, "Ya, ini surat. Ternyata disimpan di mana? Di selangkang kan?" Nabi nggak akan pernah bohong. Nabi kalau sudah mengatakan ada surat di perempuan itu pasti ada.
Jadi kalau nanti guru Hamid nyuruh contoh pergi ke Carrefour, di sana ada duit di bawah meja, datang aja yakin dengan uangnya. Kalau udah ngomong kayak gitu yakin, coba tahu beneran ada duit, meskipun adanya gitu. Tapi ini mengajarkan kepada kita kisah ini. Yang pertama, jangan pernah merasa lebih baik daripada sesiapapun. Kita itu harus sadar diri. Kita harus sadar diri. Yang tahu kekurangan daripada diri kita ya diri kita. Kalau kita udah merasa diri kita yang hina, jangan pernah merasa lebih baik daripada siapa. Apalagi kepada orang yang berilmu. Contoh kepada Habib Hamid, duduk kita bersama. Contoh dah Habib Hamid kesini duduk di sini. Tiba-tiba ada santri yang agak sombong dikit duduk dekat depan Habib Hamid dalam keadaan ini dalam adab itu kurang baik. Duduk seperti ini depan guru itu kan dalam adab. Kita dulu di pondok diajarin kalau kita ngaji kitab sama kiai itu gini, kaki itu nggak di atas nggak tadi, kaki itu gini, tangan, kepala kita nggak berani angkat kecuali kiai mengajukan pertanyaan. Itu dulu kita dikenal. Maka adab lebih didahulukan daripada ilmu, karena siapa yang tinggi adab maka akan tinggi derajat. Siapa yang tinggi adab tidak berilmu, maka sesungguhnya dia masih tinggi derajatnya. Akan tetapi kalau sudah tinggi ilmu, adabnya kurang, itu derajatnya tidak seberapa. Maka kata Habib Umar, dahulukan adab daripada ilmu. Bahkan istilah pesantren di pondok pesantren itu ada tulisan mengabdi dan mengaji. Ngabdi dulu baru mengaji. Imam Syafi'i beliau mengaji kepada Imam Malik itu hanya 2 tahun. Ngabdinya 18 tahun. Aku mondok di Imam Malik 20 tahun. 18 tahun aku gunakan untuk mengabdi, 2 tahun aku pakai untuk ngaji. Ilmu yang ada pada diri Imam Malik banyak di luar sana. Tapi adab dan akhlak yang ada pada Imam Malik tidak aku temui kecuali daripada Imam Malik sendiri. Bahkan di dalam riwayat Imam Malik lagi baca ayat, lagi baca hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan siapa yang sudah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lisannya sudah menjadi lisan babi. Maka hati-hati ada ketika baca hadis. Itu di belakang bajunya Imam Malik ada kala kering begini. Beliau merah banget. Wah, sampai selesai baca hadis. Sampai diselesaikan baca hadis baru beliau pingsan. Gak kuat nahan sakitnya, sengatan kala kering berkali-kali di belakang baju. Itu ada. Ini baca hadisnya, apalagi ketemu sama Rasulullah yang mengucapkan ini ucapan. Maka perbaiki adab kita, karena adabmu akan menunjukkan kebaikan yang ada pada diri kamu. Kamu baik kepada orang, tapi kamu tidak beradab kepada yang lain, maka itu fatal. Adab kepada yang lebih tua, adab kepada yang lebih berilmu, seperti sadar diri saja. Jika kamu sadar diri, maka kamu akan bisa menjadi lebih baik.